Pemusnahan barang bukti perkara Bidung yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah Van Gewing. Kajari Bukit Tinggi Babak Ferizal, SH, M. Ham. Kasih PB 3R Kejari Bukit Tinggi Ibu Ime Kirana, SH, M. Ham. T dan A Channel pada hari Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi selaku eksekutor tindak pidana berdasarkan undang-undang, melakukan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah Van Gewing, diantaranya barang bukti narkotika yang dimusnahkan berupa sabu seberat 58,1715 gram dan ganja seberat 2.661,74 gram. Selain itu ada 24 dus obat-obatan yang dinyatakan ilegal oleh BPOM di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Acara dimulai dengan doa yang dibacakan oleh Saudara Aditya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Pemusnahan barang bukti dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Balai Besar BPOM di Padang Wilayah Sumatera Barat, perwakilan Wali Kota Bukit Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, perwakilan Kodim 0304 Agam, Kasat-Res Narkoba Polres Bukit Tinggi, Kepala BNN Payakumbuh, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, para kasih, para pegawai Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, dan rekan-rekan pers. Kepala BPOM Padang Abdul Rahim menyampaikan bahwa obat-obatan tanpa izin edar ini sangat merugikan masyarakat dan merugikan penjual obat-obatan yang ada izin edar. Barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dibakar serta barang bukti jenis sabu direndam air lalu diblender. Kasih barang bukti barang rampasan Kejari Bukit Tinggi Ibu Ime Kirana, SH, M. Ham menyampaikan bahwa barang bukti narkoba yang dimusnahkan yaitu sabu seberat 58,1715 gram dan ganja seberat 2.661,74 gram. Selain itu ada 24 dus obat-obatan yang dinyatakan ilegal oleh BPOM. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti berjalan lancar, aman tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Acara selesai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Antara, Kejaksaan Negeri Kejari Bukit Tinggi, Sumatera Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu serta obat terlarang hasil dari 38 pengungkapan kasus di daerah setempat, Kamis. Ini merupakan pemusnahan barang bukti dari kasus yang telah berkekuatan hukum atau inkrah, sejak September tahun 2022 hingga Februari tahun 2023 sesuai Surat Perintah Nomor PRIN 300 PERLITER pukul 3.11 tepat tanggal 5 Maret tahun 2023, kata Kepala Kejari Bukit Tinggi Ferizal di Bukit Tinggi, Kamis. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri perwakilan BNN, BPOM, Pengadilan Negeri, Kepolisian dan pemerintah daerah. Ia menegaskan seluruh barang bukti khususnya narkotika jenis sabu sudah melalui pengecekan langsung oleh BNN, BPOM, dan penyidik. Sudah dicek dan diuji di labor, ini merupakan penyisihan dari BNN dan BPOM, kami menerima untuk dimusnahkan, katanya. Ia juga mengungkapkan barang bukti sabu bukan merupakan bagian dari sabu yang menjadi bahan dari kasus melibatkan mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa. Bukan, kasus itu belum inkrah karena masih ada upaya hukum. Masih berproses, kata Ferizal. Ia menyebut, total narkotika yang dimusnahkan berupa sabu seberat 58,1715 gram dan ganja seberat 2.661,74 gram. Selain itu ada 24 dus obat-obatan yang dinyatakan ilegal oleh BPOM, ini semua bukti keseriusan penegak hukum untuk memerangi peredaran narkotika dan obat yang merusak, kata Ferizal. Kepala BPOM Padang, Abdul Rahim mengapresiasi pemusnahan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat. Kami berterima kasih dan sangat mendukung kegiatan pemusnahan, termasuk obat tanpa izin edar, jangan sampai mengganggu pelaku usaha yang resmi, kata dia. Ia menambahkan BPOM akan meningkatkan pengawasan peredaran obat jelang Ramadan dan paket lebaran yang marak beredar. Kami akan intensifkan pengawasan pangan melalui kerjasama dengan Dinkes setempat, jangan ada makanan yang mengganggu masyarakat, katanya. Pemusnahan barang bukti merupakan proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dengan tujuan untuk menghapus atau memusnahkan barang bukti yang telah disita atau disimpan sebagai alat bukti dalam suatu kasus hukum. Prosedur pemusnahan barang bukti diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang tata cara pemusnahan barang bukti dalam penanganan perkara pidana. Menurut peraturan tersebut, prosedur pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara membuat berita acara pemusnahan barang bukti yang dihadiri oleh jaksa, petugas, dan pihak yang berkepentingan.
Memeriksa kembali barang bukti yang akan dimusnahkan. Melakukan pemusnahan barang bukti dengan cara dibakar, dimusnahkan dengan bahan kimia atau dilakukan pemotongan, atau cara lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Membuat laporan pemusnahan barang bukti yang harus disimpan dalam arsip kejaksaan. Pemusnahan barang bukti dilakukan jika barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam proses hukum atau apabila telah lewat masa peradilan. Namun, dalam hal terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan terhadap pemusnahan barang bukti, maka pemusnahan tidak dapat dilakukan sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan barang bukti tersebut dapat dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti yang telah inkrah dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Proses pemusnahan barang bukti ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Namun, sebelum melakukan pemusnahan barang bukti, Kejaksaan Agung harus memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, seperti terdakwa, korban, atau ahli waris jika terdapat barang bukti yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Pihak yang berkepentingan juga berhak memberikan keberatan jika ada alasan yang jelas dan rasional untuk tidak melakukan pemusnahan barang bukti. Setelah pemusnahan barang bukti dilakukan, Kejaksaan Agung harus membuat berita acara pemusnahan yang harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Laporan pemusnahan barang bukti juga harus disimpan dalam arsip kejaksaan sebagai bukti bahwa pemusnahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Waktu pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis barang bukti, jumlah barang bukti yang disita, dan keputusan pengadilan terkait pemusnahan barang bukti tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang tata cara pemusnahan barang bukti dalam penanganan perkara pidana, proses pemusnahan barang bukti harus dilakukan secepatnya setelah putusan pengadilan yang menyatakan perkara tersebut telah selesai dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun, sebelum melakukan pemusnahan barang bukti, Kejaksaan Negeri harus memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, seperti terdakwa, korban, atau ahli waris jika terdapat barang bukti yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Pihak yang berkepentingan juga berhak memberikan keberatan jika ada alasan yang jelas dan rasional untuk tidak melakukan pemusnahan barang bukti. Oleh karena itu, waktu pemusnahan barang bukti dapat berbeda-beda tergantung pada proses persetujuan pihak yang berkepentingan dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pemusnahan barang bukti tersebut.